Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifi Fadilah dari kelas 20D1ER1 dengan NIM 200651018. Saya di sini akan sedikit menjelaskan materi tentang tuli dan kerusakan pendengaran. Definisi tuli dan sulit mendengar. Ketulian didefinisikan sebagai gangguan pendengaran yang sangat parah sehingga anak mengalami gangguan dalam memproses informasi linguistik melalui pendengaran dengan atau tanpa amplifikasi yang berdampak buruk pada kinerja pendidikan anak. Sebagai istilah yang lebih global, gangguan pendengaran didefinisikan sebagai kelainan pendengaran baik permanen atau berfluktuasi yang berdampak buruk pada kinerja pendidikan anak tetapi tidak termasuk dalam definisi ketulian. Individu yang memiliki sisa pendengaran yang dapat digunakan dan amplifikasi yang sesuai lebih menyukai istilah sulit mendengar. Individu yang mengalami gangguan pendengaran umumnya menggunakan audisi dan bahasa lisan sebagai mode komunikasi utama mereka. Pengiriman layanan. National Institutes of Health menyimpulkan bahwa semua bayi harus di-screening untuk gangguan pendengaran sebagai bagian dari screening neonatal saat lahir. Saat ini, MADAT ini telah diperluas untuk mencakup proses penyaringan, rujukan, diagnosis, dan intervensi. Masing-masing negara bagian memiliki rencana negara bagian yang komprehensif untuk menyaring bayi sebelum keluar dari rumah sakit. Meskipun setiap program negara bagian adalah unik dan individual, untuk negara memiliki tujuan yang sama. Untuk memastikan bahwa bayi yang gagal dalam screening pendengaran bayi baru lahir dievaluasi oleh audiolog yang mendiagnosis dan menerima layanan tindak lanjut dan intervensionis awal dengan keahlian dalam pendengaran, kehilangan dan ketulian untuk meningkatkan perkembangan di bidang bahasa, perkembangan sosial emosional, dan kognitif. The American Academy of Pediatrics dalam pembaruan terbarunya tentang gangguan pendengaran menegaskan kembali pentingnya menerima intervensi yang tepat pada usia 6 bulan dari profesional dengan keahlian dan pelatihan gangguan pendengaran khusus untuk bayi dan anak kecil. Setelah diidentifikasi dengan gangguan pendengaran, bayi memenuhi syarat untuk layanan intervensi dini karena gangguan pendengaran dianggap sebagai kondisi risiko yang mapan berdasarkan bagian C. Sintesis penelitian dan praktik menjanjikan. Keluarga dengan bayi yang kehilangan pendengaran diidentifikasi melalui program screening pendengaran. Bayi baru lahir dapat memanfaatkan bulan-bulan pertama kehidupan bayi mereka dengan memberikan dasar yang optimal untuk bahasa, kognitif, dan perkembangan sosial emosional. Rekomendasi terakhir untuk praktik teladan mencakup 5 bidang yang juga telah dipromosikan oleh profesional lainnya organisasi. 1. Upaya pencarian anak yang efektif. 2. Pengambilan keputusan penting oleh keluarga tentang pilihan layanan. 3. Pilihan layanan yang spesifik untuk kebutuhan dan kemampuan anak dan keluarga. 4. Pemantauan berkelanjutan terhadap hasil sebagai dasar perencanaan pendidikan. Dan 5. Penyedia layanan bersertifikat dan berkualitas dengan keahlian dalam menangani bayi dan anak kecil yang tuli. Strategi untuk profesional dan keluarga. Ahli intervensi berbicara bahasa Spanyol dan memiliki pengetahuan tentang anak-anak dengan gangguan pendengaran, bagaimana meningkatkan audisi dalam rutinitas sehari-hari anak dan keluarganya, bagaimana mengembangkan bahasa dan bicara. Ahli intervensi bertemu dengan keluarga setiap minggu untuk mengajar bahasa isyarat Amerika dan untuk mempromosikan pengembangan keterampilan pendengaran. Pendekatan yang berpusat pada keluarga. Keterlibatan keluarga sangat penting untuk perkembangan anak secara keseluruhan. Tujuan intervensi yang berpusat pada keluarga adalah untuk memberdayakan keluarga dalam membentuk pilihan bagi anak. Dalam pendekatan yang berpusat pada keluarga, intervensionis bergabung dengan keluarga dan bekerja dalam konteks unit keluarga menggunakan mode komunikasi pilihan keluarga.
Dengan cara ini, orang tua mulai merasa kompeten dalam kemampuan mereka dan percaya diri dalam keputusan mereka. Mengidentifikasi rutinitas harian. Tujuan dari intervensionis adalah untuk memberi orang tua kesempatan untuk mengintegrasi strategi komunikasi dan keterampilan bermain ke dalam rutinitas sehari-hari dan pengaturan unik keluarga. Dengan cara ini, nilai dan kepercayaan budaya keluarga akan didukung. Setelah telah menyatakan melalui interaksi rutin dan penuh perhatian, anak-anak memperoleh bahasa dan adat istiadat sosial yang menghubungkan mereka dengan keluarga, budaya, dan komunitas mereka. Lingkungan alami. Alasan untuk merekomendasi ini adalah bahwa lingkungan harus menyediakan sesedikit mungkin hambatan bahasa dan komunikasi. Komit bersama menetapkan bahwa lingkungan alam meliputi rumah, pusat penitipan anak, sekolah, atau pengaturan lain di mana bahasa anak dalam modalitas komunikasi atau modalitas digunakan oleh pengguna dewasa yang fasih dan di mana teman sebaya menggunakan atau memperoleh bahasa yang sama melalui modalitas yang sama. Memberikan kesempatan sosial dan akademik untuk komunikasi langsung dalam mode komunikasi pilihan anak dengan anggota keluarga, teman sebaya, dan profesional memungkinkan anak akses penuh dan setara untuk perkembangan alami. Memanfaatkan kebutuhan, kekhawatiran, prioritas, kekuatan, sumber daya, dan kepentingan keluarga dalam perencanaan intervensi. Karena keterlibatan orang tua merupakan kontributor utama bagi hasil bagi anak-anak, sangatlah penting bahwa orang tua memiliki masukan di awal dan dalam pengembangan dan implementasi program intervensi anak mereka dan memiliki kesempatan untuk akhirnya memimpin proses tersebut. Profesional harus menghormati dan mendukung keputusan yang dibuat orang tua untuk anak mereka. Intervensionis harus menghargai budaya keluarga, keputusan dan pilihan dan mengesampingkan pendapat dan penilaian pribadi. Orang tua harus diberi kesempatan dan sumber daya untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Fasilitator harus mendukung orang tua dan anak dalam membawa pilihan tersebut ke penyelesaian yang sukses. Transisi prasekolah. Pindah dari sistem intervensi dini ke sistem pendidikan dapat menjadi transisi yang sulit bagi keluarga dan anak-anak. Untuk anak-anak tunarungu atau gangguan pendengaran, salah satu pertimbangan terpenting adalah akses ke lingkungan yang memungkinkan mereka berkomunikasi dengan orang dewasa dan teman sebaya dalam bahasa yang mereka sukai atau modalitas komunikasi yang mereka sukai. Agenda nasional memiliki tujuan ketiga pembentukan sistem kolaboratif untuk sepenuhnya menginformasikan keluarga mengenai semua pilihan, layanan, dan program untuk anak-anak mereka, dan untuk memastikan bahwa orang tua adalah mitra yang setara dalam membuat keputusan untuk anak mereka. Agenda nasional juga secara tegas mengusulkan hal-hal sebagai berikut. Anak-anak tunarungu dan tunarungu akan memiliki sebagai bagian integral yang diperlukan dari program pendidikan mereka, akses ke kritis masa usia, kognitif, dan komunikasi atau bahasa rekan, dan guru dan staf pendidikan yang mahir dalam bahasa dan mode komunikasi anak individu. Isu kontroversial. Implantasi koklea adalah salah satu masalah yang paling kontroversial bagi para profesional. Orang Administrasi Makanan dan Obat-obatan AS telah menyetujui implantasi koklea untuk anak-anak usia 12 bulan sampai 17 tahun jika anak tersebut memiliki gangguan pendengaran sensori neural bilateral yang parah dan menerima kehidupan mereka dengan dan tanpa koklea. Pilihan bahasa dan komunikasi adalah masalah kedua yang bisa menjadi kontroversi bagi orang tua memiliki pilihan mengenai cara mereka agar berkomunikasi dengan anak. Meskipun orang tua harus membuat pilihan komunikasi sejak dini untuk mengoptimalkan perkembangan bahasa bagi anak, keputusan ini dapat berkembang berdasarkan preferensi anak, keterlibatan keluarga, dan pilihan amplifikasi. Area kontroversi terakhir yang mungkin ada untuk beberapa keluarga berpusat pada pilihan dididik dengan anak-anak yang tidak cacat, dan namun bagi individu yang tuli, sangat penting bagi para profesional untuk memahami bahwa kontinum pilihan penempatan harus tersedia bagi semua siswa yang tuli dengan pengakuan bahwa lingkungan alami dan paling tidak membatasi adalah terkait erat dengan tidak membatasi bagi anak tunarungu atau gangguan pendengaran. Para profesional harus mempertimbangkan kebutuhan komunikasi, bahasa, dan pendidikan anak. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan.
Kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.